Saya tahu. Apa Budi Trisna artinya? Saya tahu Mas Yusuf. Artinya apa? Apa artinya? Orang ganteng sedunia. Gantengan mana sama Siwon? Gantengan Pak Trisna lah. Siwon Oh, tidak mungkin, tidak mungkin. Ini kelasnya udah belum sih? Belum Kak, lagi error. Kak, ini kelasnya udah belum? Belum, masih ada kendala. Oh, itu yang quotesnya pakai itu yang ini. Dari dulu begitulah cinta dirita tanpa akhir. Oh iya 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 iya. Iya benar benar benar. Masa kalian nggak nonton itu sih? Itu memorable banget loh. Ya enggak lah. Kalian nontonnya Kim Jong Un sih. Kim Jong Un. Teman-teman pernah dengar kata-kata frase nggak? Pernah di bahasa Indonesia. Apa arti frase? Kumpulan kata. Apa? Kumpulan kalimat. Kumpulan kata. Paragraf. Kumpulan kah? Kata. Oke, itu kumpulan kata. Oke ya, benar. Jadi frase itu adalah kumpulan kata. Nah, Aku nggak Yuna ya kok. oke. Nah, malam ini kita akan belajar tentang noun phrase dan verb phrase. Oke, jadi teman-teman diharapkan in the end of the sessions you are going to be able to explain about the meaning of phrase, which is all of you already know. Phrase is a combined group of words. Okay, and then the second one, learners will be able to write 2 sentences by using noun and verb phrases. And the last one is learners will be able to list down at least 10 noun and verb phrases. Okay. The meaning of phrase is a small group of words that adds meaning to a sentence. A phrase is not a sentence because it is not a complete idea. Nah, tadi kita udah belajar kan sentence itu harus terdiri dari apa aja? Harus terdiri dari apa? Dari subjek, objek, dan keterangan. Verb, oke, subjek, verb, objek, dan keterangan. Objek dan adverb. Ya, ingat SPOK ya. Oke. Nah, sekarang lihat. Bag itu apa? Artinya? Bag, tas. Tas. Oke, kalau a bag? Sebuah tas. Oke, yang mana yang merupakan frase dari dua itu? A bag. A bag. A bag. A bag. Kalau bag doang itu namanya apa? Kata. Noun. Ya, oke, namanya noun. Jadi phrase itu adalah gabungan kata, yaitu itu tadi apa? Adjektif jenis apa? Determiner. Determiner. Oke, ya benar. Jadi a bag itu adalah frase. Nomor 2, sit or has seated. Yang mana yang merupakan frase? Has seated. Has seated. Kalau sit aja? Noun. Ayo, sit. Verb. A verb. Oke, dia verb. Kalau verb ya, kalau sit itu kalau noun dia beda. Sitnya CAT. Oke. Nah, lanjut kita. Oke, itu ada video. Teman-teman bisa buka videonya. Ada di slide nomor 5 di PowerPoint. Mau saya share videonya ya? Share aja, Pak. Videonya. Apa? Bisa dibuka. Ya, kalau saya buka di sini nanti takutnya dia error lagi. Jadi saya copy paste. Saya copy paste di chat dan di line, oke? Oke. Oke, silakan ditonton. 4 menit ya.
cukup tonton sampai menit kedua aja, nggak usah sampai ketiga. A phrase is a group of related words within a sentence. For example, I saw a tall girl can be found beginning, middle, or end of a sentence. A phrase may not contain a subject or a verb or both. Thus, a phrase may have a meaning, but it does not convey a complete thought. A sentence may contain more than one phrase. For example, a tall girl was standing near me. There are several kinds of phrases. The more prominent of them are noun phrase, verb phrase, and prepositional phrase. A noun phrase begins with a noun or a pronoun or other related word. For example, that magnificent house was built by my great grandfather. Oke, cukup. Oke, nggak usah sampai habis ya, karena selanjutnya itu preposition noun. Oke, nih contoh dari noun phrase. Dari di video itu sudah dijelaskan tadi artinya yang sudah kita bahas di slide sebelumnya. Oke, sekarang noun phrase itu saya kasih contoh ada 7. Yaitu a red pen. Nah, a red pen. A red pen ini termasuk contoh dari noun phrase. Teman-teman bisa jelaskan nggak 3 kata ini jenisnya apa aja? Itu apa? Determiner. Oke, red. Opinion, colors. Oke. Color. Dia colors ya, bukan opinion ya. Ingat, opinion itu tersendiri. Jadi colors. Berarti dia determiner dan Color. colors. Colors. Oke, kita lihat nih. Oke. Yes, ya. Itu namanya determiner A, modifiernya red dalam kurung teman-teman tulis color. Oke? Oke, sekarang nomor 2. Silakan saya tunjuk ya yang ngerjakannya ya. Jadi teman-teman bisa pilih yang mana aja. 2 sampai 7. Tentukan sama seperti contoh yang ada di slide. Oke, saya kasih contoh, saya copy paste. Mana ya? Oke. Ini yang dipilih yang mana toh, Pak? Punya aku nggak ada ya. Oke, ntar saya kasih tahu. Sepertinya oke, nih. Saya mau di line aja atau di mana? Di sini aja, Pak. Itu aja ya. Oke. Nggak muncul apa gambarnya, orang gelap nggak ada apa-apa. Nih, saya kasih contoh. Oke. Saya kasih contoh seperti ini. Oke. Tuh. A color. Oke, saya di line juga biar gampang. Oke. A color, a red pen. Jadi teman-teman cukup analisis determinernya apa, modifiernya apa, terus nounnya apa. Nah, ini ada pilihan, saya copy paste juga pilihannya. Teman-teman cukup pilih yang belum dikerjakan aja. Nih, saya kasih. Oke. Itu ada pilihan 1, 2,
3, 4, Cuok isya cuok. 6. Nai. Itu ada 6 pilihan. Teman-teman pilih aja terserah mau yang mana. Siapa cepat dia dapat ya. Nggak muncul Pak, gambar apaan sih? Gelap. Ada di chat atau nggak di line deh saya kasih. Oke. Jadi teman-teman pilih, tentukan determinernya apa, terus modifiernya jenis apa, oke, terus dia nounnya apa. Paham? Oke, itu contohnya, saya sudah tulis di line, sama tulis di chatting Skype. Paham nggak? Paham. Paham ya? Oke, silakan. Yes. Silakan dipilih. Coba nomor Enggak, 3, Pak. Pak. Silakan. Nggak paham saya, Pak. Langsung tulis aja. Jadi kalian pilih phrases yang mau yang kalian analisis. Terserah 1 sampai 6 teman-teman pilih terserah mau frase yang mana. Kemudian dianalisis determinernya apa, modifiernya apa, noun-nya apa. Kalau emang dia nggak ada, tulis aja nggak ada. Oke, jangan diada-adain. Oke, ini Mbak Yaya udah nih. A good thing. A determiner, good modifier opinion, thing noun. Very good. Mbak Fitri. A 20 years old handsome teacher. A determiner, 25 years age, handsome opinion. Oke. Oke, noun. Oke, Mbak Fitri, menurut Mbak Fitri ini yang ini benar atau enggak susunannya? Tadi dosakom. Oh, menurut susunannya Pak ya? Ya, itu salah kan? Jadi harus dianalisis juga. Seharusnya handsome dulu baru. Oke. Iya. Iya, itu sekalian Iya, belajar iya. kita ya. Oke, good, very good. Langsung Ketik aja. lagi nggak Pak? Ketik aja nggak apa-apa, ketik lagi. Oke. Oke, yang lain silakan dipilih. Maksudnya kalau ada juga ditulis gitu ya, Pak? Ya, kalau nggak ada juga nggak apa-apa. Atau kalau mau bikin contoh yang lain silakan. Kalau salah koreksi ya, Pak. Oh ya, nggak apa-apa. Kan saya koreksi kok. Oke, Mbak Lita. My very best friend. My is determiner. Very itu opinion. Best, oke. Very best itu adalah Lanjut, Pak. opinion. Jadi very best itu bergabung ya, sangat bagus. Ya, Iya. kalau best friend itu dia bukan compound. Kalau dia digabung, ini kan nggak digabung, ini dipisah. Jadi dia very best itu opinion, sangat bagus. Seperti very good. Nah itu ya. Oke, oke Mbak Fitri. Oke, Boleh coba lagi nggak, Pak? boleh dong. Silakan. Oke, sekarang nanti kalian teman-teman kalau udah tahu jenis-jenis noun, verb, adverb, adjective, frase, nanti kita akan lebih gampang kalau analisis kalimat dalam cerita. Akan lebih seru nanti. Teman-teman bisa tulis contoh sendiri ya. Jadi kalau misalnya lebih, biasanya kalau sudah bisa ngasih contoh itu lebih paham.
Oh, berarti ini harus ngikutin susunan yang dosakum itu ya, Pak ya? Iya, betul. Jadi itu kata Oh, oke. kuncinya. Ya, betul, betul, betul. Kalau tag itu masuknya kemana, Pak? Hah? Kalau apa? Tag membawa. Oh, take. Take itu kalimatnya Take mana? Oh, ini. Kalau misalkan she take a book. Oh, Kan- itu kalimat. Ini frase aja. Jadi frase itu bukan kalimat ya. Jadi frase. Contohnya mbaknya mau jelasin mobil merah yang mahal dan bagus buatan Italia. Nah, itu gimana bahasa Inggrisnya? Atau mau jelasin baju warna pink kesukaan siapa? Nah, Ya, atau oke. Nomor 4 tolong koreksi Pak. Siap, Mas Heru ya. The determinernya adalah Mas Heru belum lengkap Mas Heru. The beautiful and Itu kan itu determiner. oke. Sama itu kan pertanyaannya The-nya juga. oke. Oh, oke. The ini determiner, beautiful itu opinion, Taiwan origin. Oke. Dia kalau amazing apa? Mas Heru? Ya Pak. Kalau amazing itu apa? Cuo. Dia opinion juga ya Mas ya? Opinion berarti. Ya, jadi ada 2 opinion ya di kalimat itu ya. Oke. Terus Mbak Siti, an image. Oh, salah. Ayo. Ending to opinion. An outstanding image. An determiner. Image-nya salah, kebalik ini. Mbak Siti kebalik ya. Kebalik ya. Ya, noun itu image-nya, modifier-nya outstanding. Outstanding Oh. itu tipenya apa? Opinion, age, Opinion. atau opinion. Oke, good. Opinion. Oke, good. Salah. Teman-teman kalau mau bikin contoh sendiri nggak apa-apa. Nanti saya koreksi. Ini sekalian latihan ya. Itu Pak punya saya gak dikoreksi Pak. Mbak Yaya, udah kan? Nah ini aku buat sendiri kok Pak. My handsome teacher. Oke, my handsome teacher. My determiner, handsome modifier. Oke, perfect. Cuo. Oke, ada lagi yang mau nulis? Oke, Mas Yusuf, Mr. Trisna. Apa Mas Yusuf? Kalimatnya Mas Yusuf apa Mas Yusuf? Mr. Trisna, handsome and manly. Oke. Mr. itu Mr. Trisna determine. Mr. Oke. Nih saya jelasin. Mr. itu adalah kata sebut. Oke, dia pasti disebut dengan determiner. Oke, Trisnanya itu adalah objek noun atau subjek. Oke. Terus handsome sama manly-nya dengan opinion. Oke, ada lagi yang lain? Oke, ada lagi yang lain? Oke, kita move on ya. Kita move on ke verb frase. Ini yang lain yang nggak nulis nih kenapa nih? Nggak paham? Atau gimana? Mungkin Mas Pak. Lagi kerja ya? Ya mungkin. Oh mungkin, oke lah kalau begitu. Yang penting kalau emang nggak paham kasih tahu ya.
di bagian mananya ya, biar kita bisa lihat dan perbaiki. Oke, selanjutnya verb phrase. Oke, verb phrase. Nah, tadi kalau noun itu adalah frase yang menjelaskan noun. Nah, kalau sekarang verb phrase adalah yang berkaitan dengan verb, kata kerja. Apa aja itu? Tadi udah ada videonya, jadi nggak usah lihat lagi. Nih, contohnya. Is swimming. Is swimming itu kalimat atau bukan? Kalimat. Bukan. Ubi. Jadi frase itu teman-teman harus ingat. Frase itu Oh, bukan iya kalimat. frase. Iya. Kata. Itu adalah gabungan kata. Jadi is sama swimming itu nggak ada arti, itu nggak ada maknanya. Iya. Sedang berenang, udah tapi nggak ada maknanya. Nah, supaya dia bermakna, kita lihat, kita analisis. Oke, tadi kalau noun frase, cara kita menganalisisnya ada 3. Determinernya apa, modifiernya apa, nounnya apa. Nah, kalau verb itu juga 3. Helping verbnya apa, modifiernya apa, terus verbnya apa. Contoh, is swimming. Oke, is swimming, helping verb atau disebut juga linking verb atau disebut juga auxiliary verb itu adalah is. Oke. Nah, modifiernya dia nggak ada. Kalau verb phrase itu jarang ada modifier. Oke. Dia biasanya setelah helping verb dia langsung ke verb. Nah, verbnya apa? Verbnya swim, tapi dalam bentuk verb ing. Nah, kenapa saya kasih terpisah verb ing biar teman-teman tahu bahwa verb itu ada banyak jenisnya. Tadi udah dibahas, ada past tense. Nah, ada verb ing, ada juga past participle atau yang verb 3. Oke, nah sekarang contoh. Nomor 2, has spent. Oke, saya tulis di chat ya, has spent. Ada yang bisa bantu saya? Helping verbnya apa? Has. Oke, terus modifiernya ada nggak? Nggak ada. Nggak ada. Oke, verbnya? Spend. Pen. Oke, spend itu kata kerja keberapa? Pertama. Spend itu Ketiga. Ketiga. Kalau verb satunya gimana tulisannya? S P E N D. Oh, Tuh ya, spend. spend itu ya. Oke, ini saya tulis ya. Ini kata kerja pertamanya. Oke. Nah, sekarang teman-teman silakan dianalisis. Oke. Sama kayak tadi tugasnya. Saya kasih contoh ya. Teman-teman analisis. Itu yang mana yang disebut dengan helping verb, yang mana modifying, yang mana verbnya. Oke? Oke. Silakan dipilih. Contoh. Akan ditulis. I am crying. Oke. Am determiner, betul. Crying. Ayo, crying itu verb apa Mbak Lita? Crying itu cry kan verb satunya cry. Ya. Kalau
Itu berarti verb tambah ing. Iya, betul. Verb ing. Kalau verb tiganya tuh cried, pakai ed dia, regular ya. Oh iya. Verb, oke. Mbak ya, oke. Crying verb ya, oke. Verb ing namanya ya. Ya. Oke, ada lagi. Was be found. Determinernya mana? Oke. Determiner itu Helping verb ya. Namanya kalau di verb phrase itu namanya helping verb bukan determiner ya. Helping iya, verb. Pak. Oke, good. Benar tuh Mbak Yaya benar. Oke, lanjut. Siapa nih Mbak Lita nulis? Have not learned. Have helping verb. Have not learned. Verb 3. Betul Mas Heru. Betul Mas Heru. Has been loving. Has been helping verb. Loving verb ing. Betul. Oke. Itu bukan sih, aduh. Have learned. Oke. Oke, teman-teman udah punya buku ini semua belum? Belum. Saya Waduh, sudah. Yang punya ada Buku berapa apa, orang? Pak? Belum, Pak. aku belum. Yang ini Aku belum, Pak. belum ya? Belum, Nggak Bang. kelihatan, Pak. Mungkin Senin, Pak. Oke, siap. Modul apa, Pak? Modul ya, ha. Pak, udah kemarin baru nyampe. Yang warna biru. Belum, Pak. Aduh. Oke. Nanti kalau kita udah dapat semua, kita akan bahas di sini ya. Nanti beberapa contoh ya. Oke, siap. Oke. Oke, Nah, Pak. sekarang teman-teman berdasarkan lagu yang teman-teman pilih kemarin. Oke. Ya, Pak. Ya, berdasarkan lagu yang teman-teman pilih kemarin, silakan kasih contoh, cari 3 aja masing-masing. Frasa verb-nya apa, noun phrase-nya apa. Oke? Bisa di-repeat, Pak? Oke, tugasnya dari lagu yang kemarin. Ini bukan PR ya, sekarang ya, lakuin sekarang ya. Jadi dari lirik lagu, oke, atau enggak saya kasih aja lirik lagu, tapi teman-teman jadi kita seragam ya lagunya ya. Oke. Oke, Pak. Oke.
Ada mau request lagu apa? Adele. Lagunya itu Pak. Apa? Yang I like your ass, I like you. Itu loh Pak. Ini aja ya, Kalau yang, nggak tahu yang apa. paling gampang ini ya. When I love you. hello-nya Adele aja deh, gampang nih hello-nya Adele. Hello. Hello, hello, Ya. hello, hello. Beda. Anjay. Anjay. Oke, Tinggal tuh. lawak. Itu lagunya. Oke, liriknya itu saya share. Teman-teman cukup pilih Satu aja. 3 contoh, tiga contoh noun phrase, 3 contoh verb phrase. Ada semua di sana kok. Dianalisis nggak Pak? Nggak usah, kasih contoh aja. Nanti kita bahas satu-satu. Non 3 contoh apa, Pak? Contoh apa, Pak? Maksudnya gimana, Pak? Dari lirik itu, teman-teman Iya. pilih yang mana yang merupakan noun phrase dan yang mana yang merupakan verb phrase. Cukup pilih 3 noun phrase Oh, dan 3 verb phrase. Oke? Oke? oke. Yes Pak, yes. Oke, good. Tulisnya Mbak Yaya, tulisnya langsung 3 aja Mbak, jangan satu-satu, ntar kebanyakan. Nah, di enter malah kekirim Oh, kok di Pak. atas mau kirim ya. Oke lah kalau begitu. Lah maka dari itu Pak. Oke. No problem. Saya langsung edit ya, Mbak Yaya ya. Jadi in California. In California itu contoh preposition phrase. Ya, jadi dia kalau ingat phrase itu bukan kalimat ya. I call you itu dia kalimat. Berarti jangan sampai dia ada kalimat. Kayak tadi a million miles itu benar, itu noun phrase. Nah, kalau I call you itu bukan phrase karena dia ada sentence. Ada subject, ada verb, ada object. Oke. Jadi kalau I'm in California itu Pak. kalau I'm in California juga itu
sentence, itu kalimat, makanya saya edit hanya in California. Jadi itu contoh dari preposition phrase, menjelaskan letak. Oke. Mbak Lita benar, tadi yang benarnya adalah was wondering. Jadi nggak usah ada I-nya ya Mbak ya. Oh iya Pak. Ya. Was wondering. Saya kasih contoh lagi nih biar teman-teman bisa paham yang di kalimat awal. Itu these years. These years itu contoh dari noun phrase. Noun phrase. Ya. This years. Pak, were younger bener nggak non When phrase? younger. When we're younger. Younger. We're younger ini bukan ini adjective phrase ya, kita belum bahas. Younger itu kan adjective. Tapi oke, hello, how are you? How are you? Oke. Oke. Mas Heru 1,000 times betul, Mbak Dede, Mbak Fitri. Hello, how are you? Kepicit. Oke, silakan diisi ya. Pelan-pelan aja ya, yang penting paham ya. Mana yang diisi Pak? Nggak diisi, cuma dicari aja. Cuma Cari kata.
Oke. Was, oke, wondering benar, verb phrase. Mas Heru, kita kan belum belajar adjektif sama adverb, Mas. Masnya udah adverb sama adjektif aja, nggak apa-apa. Must have called is clearly.